Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Ya, Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat setiap harinya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Mandi pagi, sikat gigi, oke? Nah, jadi hari ini, pagi ini kita masuk ke pembelajaran matematika. Nah, biasanya kan hari Sabtu aja nih Miss kasih matematika. Jadi ini nanti Miss kasih tambahannya karena bentar lagi kita ada ujian. Nah, jadi nanti takutnya nggak terkejar materinya kan. Jadi pada pembelajaran matematika ini selalu Miss ingatkan bahwasanya kalian beranggapan matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, karena agar nanti kalian itu belajarnya tidak menjadi beban. Oke? Nah, jadi kita masuk ke buka bukunya yang ini. Iya, semua ada bukunya kan? Jadi buka bukunya itu pada halaman 16. Nah, ketika sudah melihat bukunya halaman 16, di situ ada sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, di situ ada 3 sifatnya. Yang pertama ada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu adalah sifat yang pertukaran. Yang kedua ada asosiatif. Nah, asosiatif itu adalah pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif namanya. Itu adalah penyebaran. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Jadi yang pertama itu kita bahas sifat komutatif. Nah, ini dia. Sifat komutatif atau pertukaran. Nah, coba perhatikan, sifat komutatif ini dia bisa digunakan hanya pada penjumlahan dan perkalian. Tidak bisa kita gunakan pada pengurangan dan pembagian. Karena apa, Miss? Karena, coba lihat, rumus pada sifat komutatif pada penjumlahan. Kelihatan? Nah, di sini atau di buku kalian ada yang berkotak biru. Jadi di situ sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke? Nah, itu adalah sifat pada penjumlahan, sifat komutatif pada penjumlahan. Kita masuk ke contoh. Yang tadi Miss bilang kan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita masukkan ke bilang. Jadi kita masuk ke contoh. Contoh pada yang pertama ya. Sifat komutatif pada penjumlahan. Tadi Miss bilang rumusnya itu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita masukkan ke angka. Oke? 6 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 6. Jadi kebalik, pertukaran. Pertukaran tempat. Yang A pertama itu angka 6 dan yang setelah sama dengan itu B angka 5. Jadi hasilnya sama. Kita lihat 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kelihatan ya? Sama dengan 11. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kalau kita buat ke pengurangan tidak bisa, nak. Jadi kalau seumpamanya kita buat 6 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 6. Ini hasilnya adalah berapa 6 kurang 5? 1. 5 dikurang 6 berapa? Minus 1. Tidak sama. Jadi sifat komutatif ini hanya bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian. Oke? Miss harap kalian yang penjumlahan sudah paham ya. Jadi ingat, kalau sifat komutatif pada penjumlahan itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke? Nah, kita masuk ke yang B. Masih sifat komutatif, hanya saja ini ada pada perkalian. Oke, kita kembali lihat pada rumusnya. Di sini, sifat komutatif pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Sama dengan penjumlahan tadi, hanya saja di sini lambangnya perkalian. Coba lihat yang B. Lihat kemari. A dikali B sama dengan B dikali A. Sama ya. Sama dengan tadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hanya saja di sini penjumlahan dan di sini perkalian. Perhatikan, A adalah 8, B adalah 2. Nah, kita tukar. Kita pakai sifat komutatif. Kita tukar. Jadi yang B di depan 2 dikali 8. Hasilnya sama. 8 dikali 2 berapa? 16.
16. 2 dikali 8 berapa? 16. Sama. Jadi pertukaran ini tidak merubah hasil. Hanya saja bisa merubah tempat-tempat bilangannya, tetapi hasilnya sama. Itu adalah sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Ingat, sifat komutatif ini adalah pertukaran yang bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian. Tidak bisa kita gunakan pada pengurangan dan pembagian. Oke? Jadi misalnya Miss rasa kalian paham sampai di sini. Jadi di buku kalian perhatikan di situ lebih lengkap ya contohnya ya daripada Miss jelaskan. Di sini bisa kalian lihat gambarnya. Di sini ada semua contoh-contohnya. Jadi Miss hanya pelengkap, bahwasanya mengingatkan sifat komutatif atau pertukaran ini adalah sifat yang bisa digunakan pada penjumlahan dan perkalian. Oke? Nah, jadi tugasnya latihannya itu ada di halaman 17. Nah, latihan 7. Oke, di latihan 7. Di situ ada ayo menalar katanya. Jadi di situ yang A contohnya minus 15 ditambah minus 7 sama dengan dia bukan minta hasilnya, tetapi dia minta kenalaran kalian, bahwasanya kalian fokus nggak. Contohnya minus 15 ditambah minus 7 sama dengan, terbalik ya, minus 7 ditambah minus 15. Hanya itu aja. Oke? Jadi di sini bukunya hanya minta kalian menalarkan apa yang dijelaskan. Ingat, pertukaran komutatif itu hanya bisa dilakukan pada penjumlahan dan perkalian. Oke? Jadi di sini yang nomor 1, ayo menalar nomor 1 ini, dia hanya minta kalian membalik-balikkan soalnya yang pertama, bukan hasilnya. Oke? Tetapi yang nomor 2, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif. Nah, jadi di sini 24 ditambah 26. Berarti 26 ditambah 24 hasilnya berapa? Gitu. Jadi yang nomor 2 ini sama hasilnya. Yang nomor 1 hanya penalarannya saja. Oke, Nana Miss? Ya, Miss harap kalian paham. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pagi ini. Miss harap kalian tetap semangat. Jika tidak ada yang paham atau kurang mengerti, bisa ditanya sama Miss langsung atau di grup. Oke? Jadi cukup sekian hari ini. Miss ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.